Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mirza Lovers. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul peran modal sosial dalam sistem perundang-undangan yang terus berkembang. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas bagi kalian yang beraktivitas. Semoga sehat selalu. Oke, di sini saya akan mereview materi itu. Mari kita akan mereview. Jadi di sini dalam peran modal sosial dalam sistem perundang-undangan yang terus berkembang, di sini sudah dijelaskan di dalam makalah yang disampaikan oleh pemakalah ini, bahwasanya modal sosial merupakan sekumpulan sumber daya aktual yang potensial, identitas yang terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan identitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada di dalam struktur tersebut. Asosiasi yang bersifat horizontal, kemampuan aktor untuk menjamin manfaat, informasi, norma, nilai resiprositas, kerjasama, dan jejaring. Di dalam materi ini dijelaskan bahwasanya modal sosial itu merupakan dari sekumpulan sumber daya aktual yang potensial, identitas terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan identitas tersebut memfasilitasi tindakan individu yang di dalam struktur tersebut. Ada asosiasi yang bersifat horizontal yang berupa kemampuan aktor, informasi, norma, nilai resiprositas, kerjasama, dan jejaring. Ada pula hubungan modal sosial dengan pengembangan masyarakat. Hubungan modal sosial dengan pembangunan atau pengembangan masyarakat berdasarkan buku Social Capital dan Development The Coming Agenda Francis Fukuyama 1996 mengatakan modal sosial ada sebagai prakondisi untuk keberhasilan pembangunan. Di dalam hal ini, undang-undang dan penata politik menjadi hal pokok dalam membangun modal sosial. Alasannya, modal sosial yang kuat menjadi syarat pokok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan politik yang kuat. Jadi, di dalam ini saya akan menjelaskan bahwa hubungan modal sosial itu dengan pembangunan atau pengembangan yang berdasarkan buku Social Capital dan Development pada tahun 1990 mengatakan bahwa modal sosial sebagai keberhasilan pembangunan di dalam undang-undang dan penata politik yang disepakati bersama untuk membangun modal sosial. Alasannya untuk menjadi syarat pokok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan politik yang kuat. Dan di sini juga ada ciri pengembangan masyarakat sebagai proses terjadinya pertumbuhan atau perkembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tanpa terjadinya pertumbuhan atau perkembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tanpa terjadinya eksternalitas negatif. Modal sosial yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yaitu: 1. Modal sumber daya alam, hutan, tambang, laut, air, tanah, atmosfer, flora, dan fauna. Modal sumber daya manusia seperti kapasitas personal, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. 3. Modal ekonomi atau fisik seperti uang, aset, infrastruktur. 4. Modal sosial seperti jaringan atau hubungan sosial, lokal, wisdom, gotong royong, norma, nilai kepercayaan, peraturan sosial. Tujuan penguatan modal sosial yaitu syarat utama bagi keberhasilan pengembangan masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan masyarakat.
D. Peran media sosial dalam sistem perundang-undangan. Sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain berkaitan, mempengaruhi, dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peran atau tujuan tertentu. Sistem perundang-undangan merupakan satu kesatuan dari seluruh peraturan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan. 1. Peran media sosial dalam sistem perundang-undangan telah memberikan pengarahan atau pengembangan terhadap masyarakat mengenai tantangan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dalam menyatakan keseharian masyarakat, sehingga kemudian akan tercapai tujuan dari sistem perundang-undangan yang sudah ditetapkan dengan mengaplikasikan model sosial. Mungkin itu saja review materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita belajar bersama-sama dalam menata kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, cukup itu saja yang saya sampaikan di dalam review kali ini. Yang penting tetap jaga kesehatan saat pandemi sekarang ini. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.